Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan kita di sini. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai aplikasi penjualan untuk printer dan komputer. Di aplikasi ini terdiri dari dua akses. Yang pertama akses untuk administrator, yang kedua itu aksesnya adalah pelanggan. Jadi di sini akses untuk pelanggan ada di sini akses untuk administrator ada di sini. Nanti tombol logoutnya ada di sebelah kanan, ini bisa kita logout. Nanti untuk loginnya ini menggunakan username admin dan passwordnya juga admin. Nah, di halaman pelanggan ini di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu adalah fitur profil dari toko komputernya. Yang kedua di sini ada data produk, dan yang ketiga di sini ada data keranjang belanja kalau misalnya kita ingin melakukan pemesanan melalui keranjang belanja. Terus di sini ada data transaksi kalau misalnya kita sudah melakukan data transaksi yang tinggal kita melakukan pembayaran. Nah, di home tadi di sini juga ada fitur halaman utamanya. Di sini kita bisa lihat kalau kita klik data home-nya, nanti di sini ada informasi berdasarkan informasi produk, informasi lain-lainnya sampai dengan di bawah about us-nya, dan di sini ada informasi-informasinya. Nanti bisa dicek kalau misalnya program sudah diambil ya. Nah, di sini ada fitur profil, produk sampai dengan login. Nah, untuk melakukan pembelian kita harus login terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan transaksi kita biasanya menjelaskan mengenai cara penginputan yang ada di dalam halaman adminnya. Nah, di halaman adminnya itu sendiri terdiri dari beberapa fitur juga ya. Nah, jadi di sini ada fitur transaksi meliputi data pemesanan, pembelian dan penjualan. Terus di dalam master data ada fitur data admin, data bank sampai dengan data supplier. Nah, ini beberapa data ini harus diinputkan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Jadi harus dilengkapi dulu data-datanya. Seperti misalnya ada kalau data admin ini kita coba buka di sini terdapat data admin untuk membuat akses admin yang bisa nanti dipakai untuk login. Di sini admin, passwordnya juga admin, tapi di sini terenkripsi, makanya dia teracak seperti ini. Terus di sini ada data bank. Data bank ini berfungsi untuk menginputkan data rekening dari toko komputernya. Di sini ada beberapa contoh, nomor dan nama rekeningnya. Terus di sini ada data kategori, kita inputkan juga di sini data kategorinya. Data kategorinya misalnya ada printer, ada laptop. Nah, nanti tinggal diinputkan di sini kategori-kategori apa saja produk yang dijual. Misalnya di sini printer. Nanti juga bisa diinputkan sebagai kategori komputer, PC, atau misalnya aksesoris komputer lainnya. Nah, ini kita oke kan. Kalau sudah, nanti tinggal masuk ke data komentar. Ini nggak perlu diinputkan karena nanti akan otomatis muncul ketika ada pelanggan yang melakukan review dari produk yang telah mereka beli. Data ongkir ini diinputkan juga untuk ongkirnya. Nanti di sini kita ongkirnya bisa pakai satu aja ya. Ini kita hapus saja yang Shopee Express sama Ninja. Jadi nanti bisa setting sendiri ongkirnya, bisa pakai ongkir kurir sendiri atau misalnya mau pakai JNT bisa. Nah, nanti kita tinggal simulasikan aja, nanti yang Ninja dihapus aja jadi tinggal JNT. Jadi kalau misalnya pengirimannya di dalam kota, nanti ini harus sama penginputannya.
Oke, nanti untuk penamaan di data ongkirnya nanti tinggal masukkan aja dengan nama kurir yang sama, huruf besar, huruf kecilnya nanti disamakan, nanti tinggal masukkan tujuannya. Bisa menggunakan tujuan dari daerah masing-masing kalau pengirimannya hanya berlaku di dalam kota. Terus selanjutnya di sini ada data satuan. Nah, di sini adalah satuan dari produknya. Nanti mungkin bisa diisi pieces, box atau lusin, atau misalnya ada satuan lain tinggal ditambahkan aja. Kalau mau dihapus, dihapus. Kalau diedit, diedit. Ini sesuai kalau ini formatnya sama ya. Kalau tambah di sini, kalau edit di sini, kalau hapus ada di sini. Terus selanjutnya ini ada data pelanggan. Ini nanti kalau ada yang melakukan pendaftaran nanti masuk ke data pelanggan, atau misalnya juga nanti bisa diinputkan data pelanggannya melalui administrator, melalui tombol tambah juga. Nah, untuk pemesanan ini sama dengan yang ada di data transaksi. Ini ketika misalnya ada yang melakukan pesanan, nanti akan masuk ke dalam data pesanan. Oke, di sini ada data penjualan. Nah, ini kalau untuk data penjualan ini bagi customer yang melakukan transaksi datang langsung ke toko, ini nanti melalui fitur yang ini, penjualan. Terus di sini ada data produk. Nah, di sini untuk menginputkan data produk. Nah, data produk di sini bisa kita inputkan nanti mulai dari namanya, mereknya, kategori, jumlah, harga beli, harga jual, nanti satuannya bisa dipilih berdasarkan apa yang sudah diinputkan. Fotonya jangan lebih dari 2 MB, keterangannya di sini spesifikasi dari produk yang dijual, berat barangnya ada berapa, nanti diinputkan di sini. Nah, kalau misalnya data profil ini untuk mengedit data profil yang ada, nanti bisa diganti melalui edit di sini, nanti bisa disesuaikan dengan objek masing-masing. Terus di sini ada data supplier. Supplier ini bertujuan untuk menginputkan data pembelian nantinya. Di sini ada data pembelian. Nah, data pembelian itu biasanya berasal dari supplier mana. Misalnya di sini PT ABC misalnya. Seperti itu, alamatnya ada di mana gitu. Jambi. Terus di sini emailnya misalnya admin@gmail.com, nomor teleponnya sekian, nanti tinggal simpan aja. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini juga nanti akan ada yang namanya fitur transaksi. Kita langsung masuk aja ke data transaksinya. Mulai dari login, nanti kita proses login. Kalau sudah proses login, kalau punya username dan password, nanti tinggal login aja dengan username dan password yang sudah yang dimiliki. Kalau misalnya belum ada, nanti tinggal melakukan pendaftaran. Kalau misalnya sudah melakukan pendaftaran, tinggal diisi misalnya di sini namanya Agung Jambi, laki-laki, nomor teleponnya, terus emailnya, terus passwordnya kita samakan aja dengan namanya untuk mempermudah mengingat username dan passwordnya. Sudah klik daftar, pendaftaran berhasil, nanti kita tinggal melakukan transaksi. Kita login ya, login dulu ya. Oke, tinggal paste aja Agung, tinggal login. Nah, ini sudah login, bertanda kalau sudah login di sini berubah menjadi logout. Baru bisa kita akses data produk dan melakukan pembelian. Nah, misalnya kita mau beli produk yang mana nih, printer. Di sini stoknya ada 49, ini stoknya 30, harganya sekian. Bisa kita lihat detailnya atau kita langsung beli. Kalau udah kita masuk beli, di sini ada spesifikasinya. Tipenya di sini spesifikasinya, kalau diisi panjang dia akan panjang ya. Terus di sini kita mau beli berapa? Di sini stoknya ada 49, kita beli 1. Kalau misalnya beli 2, dia akan terakumulasi. Kita beli 1 aja dulu, keterangannya bisa diisi bisa enggak. Terus nanti tinggal masukkan ke keranjang. Kalau sudah masuk ke keranjang, nanti masuk ke data transaksi di sini. Kalau misalnya masuk ke data keranjang, nanti kalau misalnya mau beli produk lebih dari 1, tinggal masuk lagi ke data produknya, tinggal beli lagi. Terus nanti juga nanti akan masuk ke data keranjang lagi. Kalau misalnya beli produk lebih dari 1, nanti muncul di sini nomor 2. Nanti akan ditotal secara keseluruhan. Nah, ini totalnya 2.700.000. Kita menggunakan pengiriman JNT misalnya. Tujuannya misalnya di Muaro Jambi 10.000. Kalau misalnya kita pilih Kota Jambi 7.000. Kalau Tebo 10.000 gitu kan.
Nanti disesuaikan, ini diambil dari data ongkir yang sudah kita inputkan di data admin tadi. Ini otomatis diambil dari alamat pendaftar yang sudah kita, data-data pendaftar tadi, nomor telepon, nama dan alamat. Ini diambil otomatis dari data yang sudah kita inputkan pada saat mendaftar. Dan di sini 2.700.000 ditambah dengan ongkir 7.000, jadi total pembayarannya sekian. Kita tinggal pilih metode pembayarannya BRI, kita proses pembayaran kalau misalnya udah fix. Nah, nanti kita tinggal upload bukti pembayaran. Setelah itu nanti kita tinggal upload bukti pembayarannya yang sudah kita transfer ke nomor rekening yang ada di atas ini. Kita upload bukti pembayarannya, misalnya contohnya ini ya, contoh kirim bukti pembayaran, maka di sini statusnya akan berubah menjadi bukti telah diupload menunggu konfirmasi. Nah, kalau sudah, nanti itu masuknya kemana? Masuknya ke data pesanan. Nah, data pesanan ini nanti kita tinggal konfirmasi aja ya. Ini yang barusan masuk, kita lihat jumlah total belanjanya itu 2.700.000. Kita lihat nominal belanjanya yang ditransfer atau yang dikirim bukti transfernya sesuai apa tidak. Kalau misalnya sesuai, langsung aja dikonfirmasi. Sudah dikonfirmasi, biasanya kita sudah mendapatkan nomor resinya, nanti tinggal tanggal berapa dikirim. Misalnya di tanggal 12 nomor resinya berapa. Ini kalau sudah dapat nomor resinya diinputkan. Setelah itu diupdate, maka proses berhasil. Nah, kita refresh di sini, statusnya akan berubah. Statusnya akan berubah menjadi cek resi konfirmasi barang udah diterima. Berarti barangnya itu sudah kita serahkan ke jasa pengirimannya, tinggal menunggu barang itu sampai atau belum. Kalau misalnya barang itu sudah sampai, misalnya di 4 hari kemudian, tinggal cek resi aja, tinggal konfirmasi kalau barang itu sudah diterima. Kalau misalnya belum diterima, kita bisa cek resi. Kalau resinya benar, maka nanti akan diarahkan ke cekresi.com. Kalau misalnya sudah diterima barangnya, kita tinggal konfirmasi barangnya. Nanti bisa kita beri ulasan di sini. Ulasannya misalnya bagus atau bagaimana gitu kan, nanti bisa diinputkan. Misalnya di sini kita beri ulasan, ini contoh ya. Nanti cari gambar yang lebih sesuai lagi, bagus. Misalnya gitu ya. Kirim testimoni. Nah, komentar dikirim. Nah, komentar itu nanti itu akan masuk ke data komentar secara otomatis. Nah, seperti ini. Oke, nanti juga masuk ke data produk sebagai informasi dari produk yang sudah dipesan oleh orang sebelumnya. Misalnya kalau kita klik yang ini, misalnya kita klik yang beli ya. Kita klik beli. Nah, di sini ada komentarnya muncul, nama dan komentarnya apa yang sudah kita inputkan tadi. Oke, dan selanjutnya terakhir di sini ada fitur laporan. Laporan tadi itu nanti ada meliputi laporan admin sampai dengan laporan supplier. Kita ambil salah satu contoh aja, laporan pemesanan. Kita bisa lihat di sini laporan pemesanannya itu bisa kita cetak secara keseluruhan, bisa kita cetak berdasarkan filter. Filter ini menggunakan nama kolom dari database data pesanan. Terus nanti bisa kita cetak berdasarkan tanggal. Ini yang paling penting. Jadi kita bisa cetak pemesanannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Ini 1 bulan. Kalau misalnya mau 1 minggu, bisa tanggal 1 sampai tanggal 8, atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita tag aja misalnya dari 1 bulan terakhir ini, berarti